Yang lagi trending topik sekarang. Iya, trending banget. Asesmen kompetensi minimum itu ada 2 soalnya tentang literasi dan numerasi. Jadi nggak cuman belajar di sekolah aja, jadi kayak belajar di rumah juga penting. Subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian. Tentunya di channel kesayangan kalian, Radar Mumtaz TV. Assalamualaikum semuanya. Come back again to Radar Mumtaz TV. Pasti kangen ya yang di rumah, Sobat Mumtaz ini lama banget nggak ketemu atau nggak nongol nih. Budaya di channel kita, ya. Kan kita terakhir itu membahas mengenai pandemi, masa daring dulu ya Bunda. Ya, sekarang alhamdulillah pandeminya di Indonesia udah mulai turun ya. Alhamdulillah. Udah mulai turun. Ada yang udah vaksin belum? Kalau belum vaksin, segera vaksin. Nah, cakep. Ini adalah episode kedua ya sama Bunda. Dulu kan kita juga mengingatkan vaksin juga. Pak Jokowi kemarin juga ikut vaksin. Pak Jokowi kan pertama kali dia vaksin, membuktikan kalau vaksin itu benar-benar aman. Jadi yang belum vaksin, cepetan vaksin ya. Oke. Nah, hari ini kita khusus kedatangan Budaya ini sebagai narasumber kita. Wow, narasumber di talkshow kita ya. Talkshow. Ini membahas mengenai AKM yang lagi trending topik sekarang. Iya, trending banget di era pendidikan seperti ini ya. Di era pendidikan. Aspek pendidikan paling trending itu AKM. Terus apa sih Budaya? AKM itu singkatan dari apa? Akronim apa sih? AKM itu sebetulnya bagian dari asesmen nasional. Jadi di asesmen kali ini di tahun 2021-2022 itu di kelas 5 ada yang namanya asesmen nasional. Gunanya sebetulnya sih untuk mengukur kualitas sekolah ya. Yang utama untuk mengukur kualitas sekolah. Tapi yang diukur itu aspeknya juga ada di murid juga, kemudian di guru juga. Isinya adalah yang pertama ada AKM itu tadi, asesmen kompetensi minimum, itu ada 2 soalnya tentang literasi dan numerasi. Kemudian selain AKM itu ada yang namanya survei karakter. Survei karakter sama survei lingkungan belajar. Jadi kalau di asesmen nasional itu sebetulnya tujuan dari pemerintah itu kayak apa ya, belajar ini loh. Lupa eksplorasi aku. gitu. Bukan apa? Eksplorasi. Kayak apa ya? Untuk mengetahui kira-kira karakter siswa, peserta didik SD di Indonesia itu kebanyakan seperti apa sih kan? Karena kan kita sudah lama belajar di rumah, ya kan? Anak-anak juga terlalu banyak bermain dengan HP. Yes, of course, pasti itu. HP itu ada sisi positif sama sisi negatifnya gitu loh. Sisi negatifnya itu salah satunya itu nggak ngebentuk karakter mereka jadi generasi yang bertanggung jawab kayak gitu. Dengan adanya HP itu, anak peserta didik mulai sekarang itu mempersiapkan apa ya? Iptek kan, iptek semakin maju juga kan. Ya itu sisi positifnya. Sebetulnya. Kalau yang negatifnya itu kan lebih banyak. Kayaknya lebih banyak. Ya, kayaknya itu lebih banyak negatif daripada positif. Jadi anak-anak sekarang itu kayak kurang di sisi literasinya atau membaca bukunya. Ya, edukasinya. Memang gampang sih, semua mudah di internet. Kita tinggal kalau jawaban tinggal ketik aja nyari, udah keluar. Google pinter gitu banget. Tapi yang kita butuhkan itu sebetulnya bukan itunya gitu loh. Jadi kayak anak itu harus rajin baca gitu kan supaya ilmu pengetahuan mereka itu juga nambah. Yes, gitu. Pasti itu. Makanya kenapa ada literasi di situ, ada literasi kemudian ada numerasi. Jadi bentuk soalnya juga beda Bu Ridi. Bedanya di mana Bude? Bedanya kalau di AKM itu kan nggak kayak yang kalau yang dulu itu kan cuma pilihan ganda sama isian yang pendek itu sama isi itu yang isian yang panjang itu kan. Nah kalau di AKM itu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks sama isian, menjodohkan. Isi atau menjodohkan ya, menjodohkan sama isian. Nah itu bentuk soalnya seperti itu. Aslinya biasa saja ya bentuk soalnya, tapi mereka harus eksplorasi ini jawaban yang ini tuh dan soalnya tuh kayak butuh logika gitu loh kalau mengerjakan, nggak langsung dikasih tahu ini harganya ini berapa, ini harus mencari apa, enggak. Kalau di soal KM ini kebanyakan mereka harus eksplor sendiri. Soalnya itu cari apa,
apa yang dimau gitu loh dari soalnya itu, pertanyaannya seperti apa, itu harus mereka cari tahu sendiri. Tentunya kalau adanya jawaban eksploratif seperti itu minim banget kesalahan dari siswa. Aturnya itu aturnya. Kalau mereka rajin membaca atau googling di internet kan juga banyak kan mengenai bacaan-bacaan atau isu-isu terkini seperti itu. Dan AKM ini menyangkut semua aspek. Jadi nggak cuman belajar di sekolah aja. Jadi kayak belajar di rumah juga penting gitu loh, juga perlu belajar sama orang tua juga perlu. Kemudian belajar sama saudara dan teman-teman yang lain juga perlu. Jadi AKM itu kayak mencakup semua aspek lah intinya. Setuju. Waktu kemarin pelatihan itu budaya yang sama Muhammadiyah se-Kota Malang itu juga di soal AKM numerasi atau literasi itu menggabungkan sama sosial budaya. Jadi anak-anak juga kenal dengan kearifan lokal di daerahnya, apalagi di daerahnya. Tentunya pasti lebih tahu seperti itu. Oke, selanjutnya Budaya untuk persiapan SD Muhammadiyah 3A Salam ini tentunya. Nah, apalagi Budaya ini pengampu kelas 5 yang sekarang AKM. Kelas 5. Uji coba banget ya Budaya AKM. Uji coba banget ini soalnya kan membiasakan ya, membiasakan anak-anak itu kan sudah terbiasa dari kelas 1 sampai kelas 4 itu dapat soal yang sistemnya cuma kayak pilihan ganda. Ini adalah, itu adalah, hasilnya ini adalah. Ketika soalnya itu beralih ke soal AKM, itu yang susah. Kaget ya. Nah, susah menerapkan logikanya anak-anak itu harus bermain di situ itu susah. Karena memang seharusnya AKM ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, akhirnya kelas 5 tinggal ujian aja sebetulnya begitu. Tapi karena tahun ini kita uji coba ya nggak apa-apa lah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Amin, semoga sukses ya. Persiapannya itu yang pertama itu pasti saya kasih latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal berbasis asesmen kompetisi minimum. Biar anak-anak itu tahu bentuk soalnya seperti apa, terus mengenal juga. Pastinya mengenal. Kalau sudah mereka tahu dan mengenal, insya Allah mereka bisa lah cara mengerjakannya. Kemudian yang kedua juga ada jam tambahan untuk anak-anak buat membahas soal-soal AKM ini, karena kalau tidak dibahas mereka kayak belum, sebetulnya gampang, mudah gitu loh. Soalnya itu sebetulnya mudah daripada soal yang dibuat zaman dulu. Soal yang AKM ini sebagian besar itu mudah, kayak cuman ditambah, dijumlah, dikurang, dikali kayak gitu kan. Tapi bentuknya aja yang beda, soal cerita. Soal ceritanya aja yang anak-anak itu kadang masih kurang paham, ini gimana sih Bu, ini maksudnya apa. Nah, tujuan dari jam tambahan itu ya untuk itu tadi loh, buat logikanya mereka itu, biar saya membangun logikanya mereka itu butuh jam tambahan biar mereka bisa paham maksud soalnya apa, inti soalnya apa, cara mengerjakannya bagaimana gitu. Kalau sarana prasarana dari SD sudah mencukupi pastinya. Insya Allah kalau sarana prasarana sudah ya, kita punya labcom kan sudah. Ya, labcom itu masih baru. Newbie. Terus nah, Budaya kan sekarang kan pemegang kelas 5 ya istilahnya, pemegang uji coba. Ya Allah, kasihan banget ya Budaya. Kur banget tapi kita pulang sore tapi badan nggak kurus. Soalnya mikir kan. Nah, anak-anak itu sempat nggak sih ngeluh bosen di kelas karena soalnya itu soal cerita, nggak ada cuma 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu kan nggak ada, udah nggak ada gitu. Kalau ngeluh pasti, bosen pasti, pusing pasti. Mereka kalau anak-anak itu pasti pusing Bu, bosen Bu, panas Bu, otak saya panas. Pasti bilang kayak gitu tuh udah biasa, wajar. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, itu juga kita juga harus mempersiapkan ya kan. Kita harus mempersiapkan apa yang diinginkan sama pemerintah, program pemerintah. Kita coba lakuin aja. Gitu. Kita hanya untuk mengukur, nggak menakut-nakutin. Tidak menakut-nakuti sebetulnya. Enak kok, enak. Tapi karena memang bentuk soalnya itu berbeda, jadinya ya gimana, kita harus kasih latihan soal kan pasti. Biar mereka tahu. Apalagi kan angkatan sekarang itu kan masih baru, mungkin minim literatur juga, minim bukunya kayak gitu. Dan yang pasti kaget karena sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih sekolah di rumah. Sekolah di rumah, mereka enak-enak tidur-tiduran sambil main HP, ya kan, sambil main game. Ketika masuk tiba-tiba harus begini, harus begitu. Dan mereka sekarang bilang otaknya panas, pusing kepalanya. Ya sudah, biarkan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Badai pasti berlalu. Itu kan cuma 2 hari aja ya ujiannya aslinya.
Ya gitu. Oke, selanjutnya buat motivasi anak-anak di luar sana yang sekarang menjalankan AKM, nggak dari SD aja ya Bu Dea ya, SMP, SMA, tapi SMP SMA itu sudah nggak kaget lagi lah ya. Kalau di SD nanti minggu depan ya. Iya, semangat. Tanggal 17-18 semangat. Motivasinya apa ya buat anak-anak? Nyemangatin anak-anak aja. Yang penting tetap berusaha. Jadi jangan pernah malas untuk belajar, jangan pernah malas untuk membaca, jangan pernah malas untuk menghitung. Kebanyakan anak-anak itu malas untuk membaca dan menghitung. Jadi memang enak memang kalau tinggalkan, ini kan sistemnya pakai komputer beri di tesnya. Jadi memang enak tinggal ngeklik gitu, memang enak. Enak kan tinggal ngeklik. Nanti jawaban pertanyaan selanjutnya klik. Tapi ya nanti hasilnya juga berdampaknya bukan ke sekolah aja, ke kalian juga gitu loh. Jadi jangan pernah malas membaca, jangan pernah malas berhitung, jangan pernah malas untuk berusaha. Yang penting itu usaha dulu, masalah hasilnya nanti. Urusan belakangan. Yang penting usaha dulu. Dihitung dulu soalnya, dibaca dulu soalnya, masalah itu jawabannya benar atau salah, itu urusan nanti. Setuju Bu Dea. Jangan lupa juga sholat dan berdoa. Oh iya. Itu wajib hukumnya. Oke Bu Dea, berarti AKM ini tuh adalah masalah yang cukup serius untuk dibahas juga ya hari ini bersama Bu Dea. Apalagi kelas 5 di SD kita ini itu adalah pertama kali, maksudnya angkatan pertama yang ada AKM. Jadi sebelumnya kan emang tidak ditetapkan AKM untuk sekolah dasar seperti itu. Mungkin anak-anak di rumah ya cukup shock, kaget. Orang tuanya juga kaget. Orang tua gimana Bu Dea? Kepo ini. Awalnya respon orang tua waktu pertama kali disosialisasikan AKM itu ya kaget yang pertama. Pasti. Terus banyak juga yang risau. Takut nilainya begini, takut anaknya nggak bisa jawab. Anaknya nggak bisa jawab, tapi pihak sekolah meyakinkan kalau tenang aja gitu kan, ini tuh memang untuk mengukur sekolah sebetulnya. Jadi anak-anak itu jangan terlalu dibebani gitu loh. Jadi alhamdulillah sekarang udah mengerti semua, sudah paham apa itu ANPK, apa itu AKM. Dan ini cuma ada di semester 1 kalau nggak salah ya. Oh iya ada di semester 1. Jadi mungkin nanti ini juga kurang literatur juga saya ini. Mungkin nanti di semester 2 ini itu bisa dihapus nggak sih Pak yang ini? Mungkin nanti di semester 2 nanti, yaitu kan ini ada di semester 1 tentunya ya. Mereka akan tahu, oh AKM itu gini soalnya. Oh AKM itu gini soalnya. Mungkin dia akan berbagi dengan adik kelasnya nanti biar ternyata AKM itu bukan momok pembelajaran. Cuman soalnya saja yang berbeda. Tapi nanti kedepannya tuh bentuk soalnya juga beda kan Bu ya Dede? Pasti. Kemarin itu mulai dari penilaian tengah semester kemarin itu kan bentuk soalnya sudah AKM ya. Di kelas 4 dan kelas 5 itu bentuk soalnya sudah mulai AKM. Iya pasti. Udah mulai dikenalkan. Sudah mulai dikenalkan. Jangan salah juga Bu Dea. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SD kita ini sudah sepakat kalau emang kita melatih anak itu dari kelas 1 itu udah dikenalkan sebagai AKM. Memang harusnya dari kelas 1. Iya. Biar nanti di kelas 5 kita gurunya juga nggak terlalu ngebut sama anak-anaknya, juga mereka nggak bakal bikin pusing juga karena sudah terbiasa. Seperti itu. Apalagi anak-anak itu nggak cuma satu anak atau dua anak ya, mungkin semua anak itu masih apa sih soal cerita inti dari cerita itu nyariin apa seperti logikanya harus dibangun dari kelas 1 memang. Oke, good job. Semangat untuk guru-guru di luar sana tentunya ya. Semangat untuk wali kelas 5, semangat buat proktornya, semangat buat kepala sekolahnya. Pasti itu inti-intinya ya itu. Pengawasnya juga. Semoga mendapatkan pengawas yang baik hati, lemah lembut. Pak Rama. Iya, Pak Rama. Oke, thank you Bu Dea. Mungkin itu saja ya, karena ini udah 10 menit lebih ya kita membahas ini, padahal nggak ada sih. Terima kasih Bu Dea untuk datang di podcast kita hari ini. Di belakang ini adalah background baru kita. Dulu kan mau podcast gitu kan. Nah, sekarang kita udah punya background baru. Mungkin nanti kita pindah di lantai 2 lagi, ada baru lagi. Lantai 2 apa lantai 3? Yang ini lantai 2. Oke. Terima kasih Bu Dea. Mungkin ada pesan-kesan? Nggak ada. Ingat ya, pokoknya jangan lupa katanya Bu Dea tadi, belajar terus usaha maksimal, jangan takut gagal apalagi nilainya jelek itu jangan. Nanti urusan nanti, hasil urusan nanti. Yang penting berusaha dulu. Ya, untuk orang tua juga sabar, nggak usah terlalu membebani anak.
pasti bisa. Dipercayakan Insya Allah aja, bisa. dikasih percayaan kalau anak itu pasti bisa. Nah, iya. Ya gitu. Itu paling penting sih, poin penting. Oke, thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.